Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan guru pamong, alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UKIN sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelum ke video, perkenalkan dulu, nama saya adalah Halimur Rohim, biasa dipanggil Pak Rohim kalau di sekolah, dan tempat tinggal saya adalah di Kota Blitar. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat video praktek pembelajaran dengan tema ciri-ciri makhluk hidup yang akan saya ajarkan nanti di kelas. Sebelum ke video, saya perkenalkan dulu tempat saya membuat video, yaitu ada di SD Alam Al-Ghifari, sekolah di mana tempat saya mengajar sehari-hari. Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang saya hormati, SD Alam Al-Ghifari kurikulumnya terdiri dari 4 pilar, di mana 4 pilar kurikulum sekolah Alam Al-Ghifari mempunyai fondasi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah akhlak, di mana SD Alam Al-Ghifari mengedepankan akhlak dalam proses pendidikan. Yang kedua, pilar yang kedua yaitu adalah leadership. Bagaimana kita sebagai guru mendidik siswa-siswa kita, mendidik anak didik kita, mendidik murid-murid kita untuk kita siapkan menjadi pemimpin baik di rumah, di masyarakat, dan insya Allah kita siapkan anak didik kita untuk menjadi pemimpin negara di masa depan. Pilar yang ketiga yaitu adalah logika. Di sekolah alam diajarkan logika, bagaimana proses anak berpikir supaya di kehidupan sehari-hari mereka juga akan menemukan bisa bertahan hidup. Kemudian pilar yang keempat adalah entrepreneur, di mana di sekolah Alam Al-Ghifari diajarkan juga berbisnis. Tidak semua anak, tidak semua siswa kita menyukai ketika mereka besar nanti bekerja sebagai pegawai, tidak semua. Tetapi kita juga mewadahi anak-anak yang suka berbisnis, di mana setiap hari Jumat kita mengadakan pembelajaran berupa entrepreneur, yaitu jual beli di sekitar sekolah. Penjualnya siswa, pembelinya juga siswa. Itu salah satu pembelajaran di sekolah kita. Baik, demikian perkenalan singkat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Hari ini tanggal 5 Oktober tahun 2022. Saya atas nama Halimur Rohim akan membuat video pembelajaran dengan tema ciri-ciri makhluk hidup. Saya kira cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya siap, gerak, luruskan. Ya, silakan yang laki-laki dulu masuk. Lompat. Iya, lompat. Iya, lompat. Oke. Sip. Oke. Ke bawah. Ke bawah. Lompat lagi. Oke. Yang perempuan silakan masuk. Tos. Lompat. Lompat. Lompat yang tinggi. Oke. Silakan duduk yang rapi, menghadap ke depan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat. Allahu Akbar. Baik teman-teman,
pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali, teman-teman semuanya sehat, masuk sekolah semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Semuanya khusyuan. Doa sebelum belajar, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah dan teman-teman semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, Pak Rohim mau tanya dulu. Coba hari ini ditoleh teman kiri kanannya, ada nggak yang tidak masuk? Mas Azam nggak masuk, terus Farah, Mbak Farah nggak masuk. Siapa lagi? Mbak Talita nggak masuk. Kakak nggak masuk. Ya Allah, banyak ya. Baik teman-teman, kita doakan semoga teman-teman yang tidak bisa bergabung bersama kita, yang hari ini tidak masuk, sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga semuanya diberikan kesehatan. Dan teman-teman kita yang masih ada kerepotan lain, kita doakan semoga diberikan kelancaran. Amin. Baik teman-teman, hari ini Pak Rohim mau mengajak teman-teman untuk belajar yang menyenangkan. Bagaimana menyenangkannya? Kita simak penjelasan dari Pak Rohim. Ya, baik teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama lagi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang satuan panjang, pelajaran matematika. Hari ini kita belajar tentang IPA. Apa yang kita pelajari hari ini? Nah, coba sebelum masuk ke pelajaran, Pak Rohim tanya dulu kepada Mas Bena. Mas Bena, coba Mas Bena sebutkan 3 hewan yang ada di sekitar kita yang mudah kita jumpai. Coba Mas Bena, 3 hewan apa saja? Kucing. Kucing, terus? Cicak. Cicak, kemudian? 3, satu lagi? Satu lagi. Kucing, cicak, sama yang berenang? Yang berenang ikan. Ya, ikan. Betul teman-teman? Hewan-hewan itu mudah kita temui di sekitar kita. Masih banyak sekali. Ada apa lagi ya hewan-hewan di sekitar kita itu? Ada burung, ada belalang, ada ayam, ada gajah, ada laba-laba. Banyak. Kalau kita menyebutkan satu-satu tentu hitungannya akan banyak sekali. Nah, pada hari ini teman-teman kita akan belajar tentang ciri-ciri hewan yang ada di sekitar kita. Ciri-cirinya itu bagaimana ya? Kalau misalnya cicak itu jalannya bagaimana? Merayap. Merayapnya di tanah atau di dinding? Dinding. Nah, kenapa kok bisa merayap di dinding? Tangan dan kakinya ada perekatnya. Kalau misalnya kambing bisa nggak berjalan di dinding? Enggak. Bisa. Kalau ayam bisa terbang nggak? Nggak bisa. Kalau sapi bisa berenang nggak? Nggak bisa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana makhluk hidup itu bisa menyesuaikan diri di lingkungannya. Kalau ikan berarti ya hidupnya di air. Kalau burung berarti hidupnya di udara. Kalau sapi hidupnya di darat. Dan pola pernafasannya pun juga berbeda. Kalau manusia bisa bernafas dengan paru-paru. Kalau ikan dengan insang. Bisa nggak ikan bernafas dengan paru-paru? Tidak. Nanti mati. Nah, kalau misalnya ayam disuruh bernafas di dalam air bisa? Nggak bisa, nanti mati. Itu bukan tempat hidupnya. Baik, hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita.
Ya, teman-teman, banyak sekali hewan, binatang, tumbuhan di sekitar kita itu yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Jadi tidak semua hewan itu kakinya 4, tidak semua hewan itu punya sayap, tidak semua hewan itu bisa terbang. Nah, makanya hewan yang ada di sekitar kita itu macam-macam. Nah, semoga dengan teman-teman belajar pada hari ini nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga teman-teman semuanya nanti dijadikan pemimpin di negara kita ini. Amin. Baik, coba silahkan disimak di depan ini. Ini ada hewan apa saja kira-kira? Yang nomor 1 ini hewan apa? Cicak. Yang ini hewan? Ikan. Ini hewan? Oke, ini? Kucing. Gajah. Yang ini? Kucing. Kucing. Ada berapa hewan di sini? 5. 5 hewan. 5 hewan ini mempunyai ciri-ciri yang sama atau berbeda kira-kira? Berbeda. Berbeda? Ya, berbeda. Coba kita lanjutkan. Yang pertama adalah hewan Cicak. cicak. Cicak apa ya ciri-ciri cicak yang nomor 1? Yang pertama, cicak adalah hewan yang bergerak dengan cara merayap. Bisa nggak cicak tiba-tiba berdiri terus berjalan? Nanti takut teman-teman ya kalau cicak bisa berdiri. Berarti cicak itu jalannya merayap di dinding. Kadang-kadang juga merayap di tubuh kita pas kita tidur digeremeti cicak. Ada cicak. Nah. Biasanya juga di meja pas kita belajar tiba-tiba cicaknya lewat. Gimana? Disingkirkan ya cicaknya ya, geli. Kemudian ciri-ciri yang kedua, cicak membutuhkan makan berupa Nyamuk. kira-kira kalau cicak makannya buah apel, mau apa enggak ya? Ya. Ya, cicak berarti membutuhkan makan berupa nyamuk. Kalau cicak makan nyamuk itu bagaimana caranya? Nah, lidahnya tiba-tiba keluar. Cicaknya diam. Ada nyamuk lewat. Hup. Kayak kodok, betul. Lidahnya bisa langsung keluar ketika ada mangsanya. Kalau tiba-tiba cicaknya diam menunggu makan, tiba-tiba ada apel lewat. Dimakan apa enggak? Enggak dimakan. Tiba-tiba ada lalat. Dimakan enggak? Dimakan. Cicak juga mau, hewan yang serangga kecil-kecil ya. Seperti nyamuk, kemudian laron juga mau. Kadang semut juga mau. Terus lalat juga mau. Nah, itu cepat sekali. Itu makannya cicak. Kalau kita kan makan pakai tangan yang baik, kemudian dimasukkan ke mulut. Oke, lanjut lagi. Setelahnya, cicak bernafas dengan paru-paru. Jelas. Kalau cicak hidup di air, berarti namanya apa ya? Kalau di air namanya ikan. Kalau cicak kan hidupnya di darat. Berarti bernafas dengan paru-paru. Sama seperti manusia, sama seperti hewan yang hidup di darat. Bernafasnya dengan paru-paru. Lanjut, yang keempat. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak melahirkan, pernah tahu? Nah, berarti cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Siapa yang sudah pernah tahu telurnya cicak? Wah, banyak yang tahu. Telurnya cicak itu besarnya seberapa? Kecil ya? Kecil. Pernah coba dipecahkan? Belum pernah. Pernah? Kalau pernah, di dalamnya itu ada apa? Cicak kecil sekali. Nah, itu namanya telur. Telur itu mempunyai embrio di dalamnya. Jadi kalau telur itu dipecah, ada hewan kecil sekali. Di situ juga hewan kecil itu makan di dalam telur itu, makan di dalam cangkang telur. Di dalam telur itu ada namanya protein, itu makannya. Jadi biar di dalam telur selama proses pengeraman dia tetap bisa bertahan hidup. Ya, cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian cicak dapat memutuskan ekornya saat terancam oleh musuh. Misalnya teman-teman mau menangkap cicak
Cicak yang dikejar, ditangkap nggak bisa, ditangkap nggak bisa. Untuk ngapusi, apa ya, mengapusi, mengelabuhi pemangsanya, cicak itu ekornya diputus. Betul. Nanti mangsanya tidak jadi mengejar cicak, mangsanya jadi mengejar ekornya. Dikira ekornya itu ya cicaknya itu. Tapi sakit kok enggak itu? Nggak sakit karena dia itu ciri-ciri khususnya. Ciri-ciri khususnya seperti apa ya? Ya seperti cicak itu. Jadi kalau dia terancam, nanti ekornya diputuskan. Musuhnya jadi mengejar ekor, cicaknya lari. Terus kemudian setelah beberapa hari, ekornya bisa tumbuh lagi. Terus ketika ada ancaman musuh lagi, copot lagi. Jadi berulang-ulang. Tetap bisa tumbuh ekornya. Oke, itu ciri-ciri cicak. Ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama tadi apa? Bergerak dengan cara merayap. Yang kedua, membutuhkan makan berupa nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Cicak berkembang biak dengan cara Cicak bertelur. dapat memutuskan ekornya Cicak saat dapat terancam oleh memutuskan musuh. ekornya. Oke, sekarang kita simak hewan yang kedua. Wah, hewan apa ini? Ikan. Coba kalau kita sebutkan ciri-ciri dari ikan. Yang pertama, ikan Berenang di air. ada ya ikan yang berjalan? Nggak ada? Manusia Ada di TV kartun ya. Tapi kalau beneran takut semuanya. Cicak itu bergerak dengan cara berenang di air. Apa? Ikan. Ikan itu bergerak dengan cara berenang di air. Kemudian ciri-ciri yang kedua ikan adalah Ikan bernafas dengan menggunakan insang. ikan bernafas dengan menggunakan insang. Kenapa dengan menggunakan insang? Kenapa ikan bernafas dengan menggunakan insang? Dalam air. Karena ikan hidup di dalam air. Kalau hidup di udara tadi dengan kalau hidup di darat berarti menggunakan paru-paru. Perbedaannya itu ya, teman-teman. Terus ikan mengalami pertumbuhan. Betul apa enggak? Ikan tiba-tiba lahir langsung besar? Enggak, pasti kecil. Setelah itu agak besar, baru besar. Berarti dia mengalami pertumbuhan. Seperti manusia, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Ketika sampean lahir, tiba-tiba langsung besar? Enggak, bayi kecil dulu. Bayi kecil, setelah itu tumbuh, bisa merangkak, kemudian bisa berdiri, terus berjalan, setelah berjalan berlari, setelah berlari melompat. Itu namanya pertumbuhan. Jadi dari kecil kemudian agak besar menjadi dewasa. Itu berarti makhluk hidup itu, semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Kalau makhluk yang tidak hidup itu tidak mengalami pertumbuhan. Contohnya meja. Meja mengalami pertumbuhan? Sampean dari TK sampai nanti SMA, mejanya ini ya seperti ini. Nggak bisa dia tiba-tiba panjang sendiri, tiba-tiba tinggi sendiri. Nah itu, kalau ditumpuk ya bisa, berarti kan 2 meja. Berarti meja itu tidak mengalami pertumbuhan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Oke, selanjutnya ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Sama seperti cicak? Sama. Kemudian ikan membutuhkan makan berupa cacing. Ikan dikasih pelet, itu makanannya ikan. Cacing makanannya ikan. Hewan-hewan kecil di dalam air, lumut juga termasuk makanannya ikan. Ikan mau nggak kira-kira kalau dikasih makan sate? Ini saya punya sate kambing, ikannya belum makan, diambilkan sate, dikasihkan ikan, mau makan nggak? Nah itu bukan makanannya. Jadi ikan itu membutuhkan makanan berupa cacing. Kemudian teman-teman, oke, sekarang kita lanjutkan hewan berikutnya. Ini namanya hewan apa? Coba. Ini namanya hewan kucing. Coba teman-teman, salah satu dulu, Mas. Siapa saya tunjuk? Mas. Siapa namanya? Mas Fikri. Coba ciri-ciri kucing.
Yang pertama itu apa, Mas Fikri? Kenapa jangan paru-paru? Kucing bernafas dengan paru-paru. Betul, teman-teman? Paru-paru. Bukan insan ya? Kan. Kemudian ciri-ciri yang kedua, Pak Rohim tunjuk Mas Aal. Coba Mas Aal, ciri-ciri yang kedua, kucing bagaimana? Mempunyai ekor. Mempunyai ekor. Mempunyai ekor. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri kucing kalau dilihat dari makanannya. Dari makanannya, coba Mbak siapa ini? Mbak Jasmine. Makanannya kucing itu apa, Mbak Jasmine? Kucing membutuhkan makanan berupa ikan. Kucing membutuhkan makan. Berupa ikan. Terus yang nomor 4, ciri-ciri yang selanjutnya. Kira-kira kucing itu lahir langsung besar atau dari kecil dulu? Berarti ciri-ciri kucing yang nomor 4 adalah Mbak Hanina. Ciri-ciri kucing berarti kucing itu mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan. Ya. Terus kemudian yang nomor 5, apalagi? Coba siapa yang bisa? Coba Mas Fatih, ciri-ciri kucing? Bergerak dengan cara berjalan. Terus berkembang biak dengan cara belum. Kucing bertelur. Kucing bergerak, kucing melahirkan. Terus yang nomor tadi apa? Mempunyai daun telinga yang bergerak dengan cara berjalan. Kucing terbang, nanti sakti kucingnya. Oke, baik teman-teman, itu contoh hewan yang ada di sekitar kita. Setelah ini teman-teman Pak Rohim bagi kelompok ya, biar belajarnya mudah. Pak Rohim bagi kelompok. Mbak yang perempuan bisa jadi satu, bangkunya disatukan sini. Nah, bangkunya disatukan jadi satu kelompok. Yang laki-laki juga bangkunya dikelompokkan jadi satu, biar belajarnya mudah. Itu bangkunya biar di situ, Mbak. Sampean langsung gabung ke sini. Bangkunya biar di situ. Ya, silahkan teman-teman dikeluarkan alat tulisnya. Dikeluarkan alat tulisnya. Salah satu kelompok. Ini Pak Rohim bagikan LKS, nanti dikerjakan bersama-sama dengan teman satu kelompoknya. Ya, berdiskusi. Nanti setelah itu teman-teman baru maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Oke, Pak Rohim bagikan LKS-nya, nanti dikerjakan tulisannya yang rapi. Ya, ini silahkan ditulis nama kelompoknya dulu. Ditulis nama kelompok. Dia berdua nggak apa-apa. Ditulis nama kelompoknya, baru nanti diisi yang ada titik-titiknya di situ. Oke, silahkan teman-teman bergerak berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Pinjam pensil satu aja. Yang bisa. Ya. Silakan salah satu yang menulis. Ya, silakan berdiskusi sama temannya. Nama kelompok, tulis berdiskusi.
Sama-sama, jawabnya bersama-sama. Jadi nanti temannya biar diajak berdiskusi. Aku iki ya cicak aku. Cicak. Sudah ditulis nama kelompoknya? Ya. Nama kelompoknya ada di atas itu, ditulis. Ya. Salah satu aja yang nulis. Kok benta? Salah satu. Benang. Ya. Rizky. Rizky. Satu kelompok ini jadi satu kelompok. Teman-teman juga satu kelompok. Ya silahkan ditulis. Ini siapa? Al-Ghifari. Terus Jojo sampai kena. Pulau wes. Riz. ya silahkan. Di situ ada 4 hewan yang ada di LKS. Kok Silahkan teman-teman menyebutkan ciri-ciri hewan yang ada di dalam LKS itu. keni lah. Diskusi dengan kelompoknya. Rizky apa bu? Dia tuh Fatih hilek nulis. Dia hapus mau. Mau orang guna. Yang menulis salah satu aja, teman yang lain berpendapat yang menulis salah satu. Riz keni. Apa siapa? Ayo. Iya coba tadi. Ya, coba diskusi. Ikan bagaimana tadi ciri-cirinya ikan? Bergerak dengan cara berenang. Oh iya, itu lagi. Yang menulis cukup 1 orang saja ya. Nomor 1 orang. Ya, ikan berenang menggunakan sirip. Terus selanjutnya. Ojo mbok kono nek amun arone mengko. Sengaja ya iki gantune paling. Makan ikan adalah Ya, baik teman-teman sudah selesai ya mengerjakan LKS-nya. Sekarang gilirannya teman-teman untuk mempresentasikan hasilnya. Bagaimana teman-teman tadi mengerjakan? Silahkan dipresentasikan di depan kelas. 1 kelompok diwakili oleh 1 siswa. Baik, yang pertama saya tunjuk kelompoknya Mas Noval. Silahkan maju kelompoknya Mas Noval. Ya, kelompoknya Mas Noval. Baik, teman-teman didengarkan kelompoknya Mas Noval mau presentasi hasilnya diskusi tadi. Coba, ciri-ciri dari hewan bebek. 1. Bernafas dengan paru-paru. Betul teman-teman, bernafas dengan paru-paru. Betul, yang kedua. Bergerak menggunakan kaki. Bergerak dengan menggunakan kaki ya, terus berkembang biak dengan cara bertelur. Betul, bebek bertelur. Ya, kemudian 4. Bisa berenang. bisa berenang di air dengan menggunakan kakinya. Oke, ada lagi? Yang terakhir, Membutuhkan makan ikan. membutuhkan makan berupa Ikan. ikan kecil-kecil dan
Cacing. Cacing, betul ya teman-teman? Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Noval. Terima kasih Mas Noval, silahkan kembali. Baik, berikutnya Mas Noval ada 4 kelompok ya, anggotanya 4 ya. Oke. Selanjutnya adalah kelompoknya Mbak Hanina. Silahkan maju kelompoknya Mbak Hanina. Baik, yang mau presentasi siapa? Mbak Hanina? Oke, Mbak Hanina sebutkan ciri-ciri dari hewan bunglon. 1. Bergerak dengan cara menayap. 2. Bergerak dengan cara merayap, betul teman-teman bunglon? Ya, terus kemudian Berkembang biak dengan cara bertelur. bunglon berkembang biak dengan cara bertelur. Lanjut, Bernafas dengan paru-paru. bernafas dengan paru-paru karena hidup di darat. Kemudian Makannya adalah lalat dan belalang. makannya berupa lalat, belalang, dan serangga-serangga kecil. Ada lagi? Sudah? Oke. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Hanina. Luar biasa. Kelompoknya Mbak Hanina. Baik. Kemudian lanjut kelompoknya Mas Afan. Silahkan maju ke depan. Kelompoknya Mas Afan maju ke depan akan mempresentasikan hasilnya. Teman-teman yang lain menanggapi bersama-sama ya. Baik. Hewan yang pertama yang akan dipresentasikan adalah hewan Cicak. cicak. Silahkan. Hewan cicak ciri-ciri yang pertama apa Mas Afan? Berjalan dengan merayap. Betul, cicak merayap. Betul. Terus Melarikan dengan cara bertelur. berkembang biak dengan cara bertelur. Lanjut. Cicak tidak mempunyai telinga. Tidak mempunyai daun telinga. Kalau telinga pasti punya, daun telinga yang tidak punya. Oke, lanjut. Cicak saat terancam akan memutuskan ekornya. Saat terancam, cicak akan memutuskan ekornya. Sudah? Oke, tepuk tangan kelompoknya Mas Afan. Luar biasa. Baik, teman-teman. Jadi mulai dari awal tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup bermacam-macam ya. Satu hewan, satu binatang itu bisa ada 5-6 ciri-cirinya. Jadi yang sudah disampaikan teman-teman kita tadi, semua ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Makhluk hidup yang mudah, bukan yang sulit-sulit, bukan yang seperti dinosaurus, bukan seperti yang ikan piranha, ikan purba yang berbahaya, tapi cukup hewan di sekitar kita. Baik, kita bersama-sama menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Coba Pak Rohim tunjuk Mas Bena kesimpulan, coba kesimpulannya bagaimana Mas Bena dari pelajaran yang kita pelajari tadi, ciri-ciri makhluk hidup, bagaimana Mas Bena? Ikan bernafas menggunakan insan. Iya, berarti kalau hewan hidup di air itu bernafasnya dengan menggunakan insang. Kemudian kebalikannya Mas Bena, kalau hidup di darat? Di darat menggunakan paru-paru. Kalau hidup di darat berarti bernafas dengan menggunakan paru-paru. Kesimpulannya yang pertama. Baik, kemudian kesimpulan yang kedua. Saya menunjuk kelompoknya Mbak Hanina. Coba kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua bagaimana? Hewan bertelur dan beranak perbedaannya di mana? Kalau hewan bertelur itu mempunyai telinga. Tidak mempunyai daun telinga. Berarti kalau hewan yang bertelur itu tidak mempunyai daun telinga. Terus kebalikannya bagaimana Mbak Hanina? Kalau yang melahirkan itu mempunyai daun. Iya. Berarti kalau hewan yang melahirkan mempunyai daun telinga. Yang melahirkan contohnya apa teman-teman? Kucing. Kucing mempunyai daun telinga? Iya. Gajah mempunyai daun telinga? Iya. Berarti berkembang biak dengan cara beranak. Kemudian tadi Pak Rahim menyampaikan ada hewan yang mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Apa tadi ya hewannya? Yang pertama, yang merayap tadi hewan namanya cicak. Ciri-ciri khususnya cicak itu apa? Melepaskan ekornya, memutuskan ekornya saat terancam. Kemudian dari LKS yang terakhir itu ada gambar apa?
Bunglon. Ciri-ciri khusus hewan bunglon yang tidak dimiliki oleh hewan lain apa tadi? Nah, betul. Itu kesimpulannya. Berarti setiap hewan mempunyai ciri-ciri khusus. Seperti contohnya bunglon. Dia bisa merubah warna sesuai dengan tempatnya. Misalnya, bunglon berada di meja yang warnanya hijau. Dia akan berubah berwarna hijau. Kalau di meja yang berwarna coklat, dia akan berubah menjadi dan seterusnya. Itu ciri-ciri khusus makhluk hidup. Baik, terima kasih teman-teman atas pelajarannya hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap sehat, dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan sekarang bukunya dirapikan, dimasukkan semuanya bukunya. Tetap duduk di tempatnya, LKS-nya boleh dikumpulkan ke depan, bukunya dirapikan, alat tulisnya disimpan semuanya. Ya, kumpulkan di depan ya. Oke, sekarang sebelum kita berdoa teman-teman, pelajaran hari ini cukup sekian. Nanti teman-teman belajar di rumah melanjutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang mempunyai kekhususan tersendiri, ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Rohim tadi. Besok kita lanjutkan pelajaran ini lagi. Sekarang kita berdoa bersama-sama. Khusyuan. Berdoa setelah belajar. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman atas pertemuan pada hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang laki-laki dijadikan anak yang soleh, yang perempuan dijadikan anak yang solehah. Amin. Dan semoga teman-teman nanti kelak kalau sudah dewasa bisa menjadi pemimpin di negara kita ini. Amin. Sekarang kita rapi-rapian sebelum pulang. Silahkan rapi dulu di bangkunya masing-masing. Yang Pak Rohim tunjuk kelompoknya boleh keluar kelas ya. Kelompoknya Mas Bena silahkan. Ya. Mejanya biar begitu. Nah, kelompoknya Mas Aal. Hati-hati di jalan, di rumah belajar ya. Kelompoknya Mas Afan. Nah, di rumah belajar. Kelompoknya Mbak Hanina. Nah, sudah nggak ada yang ketinggalan ya. Oke. Kelompoknya Mas Noval silahkan. Oke, hati-hati di jalan. Ya, demikian Bapak Ibu dosen dan guru pamong yang saya hormati. Demikianlah hasil video yang saya rekam pada hari ini tanggal 5 Oktober 2022. Video ini saya rekam untuk memenuhi tugas UKIN sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat untuk kita, untuk sekolah kita, dan khususnya untuk seluruh pendidikan di negara kita ini. Dan semoga anak didik kita semuanya kita doakan, kita ikhtiarkan, kita siapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan di negara ini. Terima kasih atas kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.